para ahli fikih kontemporer justru kemudian mengatakan di zaman seperti sekarang ini kebutuhan pokok orang adalah uang dan lebih fleksibel penggunaan uang tersebut, maka zakat fitrah yang afdol itu adalah dengan uang. Tuh kalau dong ada kawan yang suka bid'ah tuh, dolala tuh, sesat tuh, masuk neraka juga langsung aja tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini sedikit kajian disampaikan kepada kita membahas tentang upaya pemberdayaan ekonomi du'afa. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanpa terasa oleh kita telah berada pada hari ke-14 Sya'ban. Berarti malam nanti adalah malam nisfu Sya'ban dan besok adalah hari nisfu Sya'ban. Maka malam ini idealnya kita memang berpacu layaknya seperti berpacu mengejar Lailatul Qadar. Dan besok kita dianjurkan untuk berpuasa. Satu di antara yang dianjurkan kepada kita di bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu sekalian, adalah peduli kepada kaum du'afa, khususnya tentu anak yatim dan fakir miskin. Maka sangat dianjurkan bagi kita yang belum mengeluarkan zakat, sangat dianjurkan untuk menyalurkan zakat malnya, sehingga nanti Ramadan tinggal kita menyalurkan zakat fitrah kita. Begitu juga terhadap anak yatim, karena memang Bapak sekalian, anak yatim ini tentu suasana Ramadan ini mereka sangat sedih sebetulnya. Rasa sedih karena tak punya ayah itulah yang kita hibur. Maka di beberapa daerah Bapak sekalian sengaja menjelang Ramadan dibuat
semacam perayaan hari raya anak yatim. Jadi kalau di kampung kami ada namanya mandi anak yatim dan fa'fu wasfahu. Jadi Jumat terakhir sebelum datang ya Ramadan, insyaallah di kampung kami itu ada perayaan anak yatim. Disembeli minimal seekor kerbau. Jadi sekampung ibu-ibu masak itu. Karena sekampung orang makan. Sore hari anak yatim diarak ke tepian sungai. Dimandikanlah anak yatim ini. Lalu kemudian diberi pakaian untuk Ramadannya. Baju kokonya, pecinya, sarungnya. Bahkan pakaian sekolah pun dikasih. Pakaian seragam sekolah dengan tasnya, dengan bukunya, sepatunya, topinya dikasih. Dan yang teristimewa tentu yang ditunggu-tunggu amplopnya beserta isi. Nah, ada amplopnya Pak Bu. Kalau amplop banyak ya. Nah, isinya itu, yang penting isinya itu. Dan tahun lalu Bu sekalian, alhamdulillah satu anak yatim dapat 7.500.000. Jadi satu anak yatim 7.500.000. Kalau 3 anak yatim Pak Bu, kalilah 3. Dalam satu rumah itu, makanya janda di kampung kami jarang dia mau nikah lagi. Kalau takkan jelas betul calon suaminya itu, kalau akan menumpang-numpangi duitnya itu tak ada nikah Pak Bu. Karena agak mewah anak yatim di kampung, agak mewah anak yatim. Karena di kampung ya alhamdulillah masjid punya aset kebun karet, kebun sawit. Dan ini untuk pembiayaan rutin nafkah anak yatim. Ibu-ibunya setiap hari Jumat wirid itu harus bawa beras 1 tekong. Tahu 1 tekong Bu? 1 kaleng susu. Cuman kaleng susu makin lama makin ketek loh Pak Bu. Jadi kaleng susu dulu dan kaleng susu sekarang udah beda pula. Makin mengecil aja Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, itu siangnya Pak Bu, malam harinya fa'fu wasfahu. Lalu kemudian yang siang tadi itu kan dapat amplop anak yatim. Malam hari anak yatim disalami lagi. Salam kok salam berisi kok Pak Bu. Seluruh jamaah yang ada, semasjid itu penuh Pak Bu, seluruhnya nyalami anak yatim. Tu anak yatim biasanya bawa pakaian, baju dan celana yang banyak sakunya. Karena penuh tuh Pak Bu. Penuh semua tuh. Jadi yang kasihan anak yang bukan anak yatim, ayahnya pemali kerja. Lo mak le jadi anak yatim katanya. Seakan dalam hati bilolah ya aku mati boleh katanya. Karena kerja malas, asyik memarahi emaknya saja. Sementara jajannya enggak. Saya kemarin minggu lalu Pak Bu rasa nak menetes air mata saya jadinya Pak Bu. Karena kebetulan anak yang saya latih ini Pak Bu untuk syarahan Al-Quran, dan dia punya keahlian di bidang tilawah. Dia pernah juara di tingkat nasional, walaupun belum juara 1, 2, 3, tapi sudah masuk juara harapan. Anak ini itu emaknya nikah lagi, dan dia anak paling bungsu, baru sanawiyah ibaratnya. Sanawiyah kelas 3 SMP, kelas 3 mau masuk SMA. Saya tanya, ayah tiri sekarang ini bagaimana? Untuk makan memang dibantu Ustaz, tapi untuk jajan saya tak pernah dikasih. Ini nyamak yang perlu dia. Kadang-kadang kalau anak ini kalau sudah dapat ayah tiri, jadi lalu kehidupan kamu gimana? Saya Ustaz dilibatkan mengajar ngaji karena sudah juara di tingkat nasional. Tempat dia mengaji itu dulu, sekarang dia walaupun masih SMP sudah menjadi guru untuk adik-adiknya.
dikasihlah sebulan 500.000. Cita-citanya besar Pak Bu, mau sekolah kemana nanti? Inginnya sebetulnya ke Pekanbaru Ustaz, tapi tidak tahu kalau udah berhenti ini semua nanti susah. Jadi hadiah-hadiah MTQ itu juara kota, juara kabupaten kota, lalu sampai ke provinsi, sampai ke nasional, itulah yang ditabungnya, itulah yang kemudian digunakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat Islam, sungguh ajaran agama Islam itu kalau diajarkan dengan baik untuk pemberdayaan ekonomi du'afa itu sangatlah lengkap Bapak sekalian. Sangatlah lengkap. Secara kewajiban rumpun keluarga ada kewajiban nafkah. Ada kewajiban nafkah. Itu yang saya contohkan tadi itu Pak Bu. Ini berarti seorang suami yang tidak punya tanggung jawab yang kompeten. Dia menikah Pak Bu. Kalau menikahi wanita berarti dengan anak bawaannya, karena dia janda, itu menjadi kewajibannya. Bahkan dalam Islam kewajiban nafkah tersebut tak cukup di keluarga inti kita saja. Misal saya Pak Bu, kewajiban nafkah saya bukan sekedar terkait dengan istri dan anak, tetapi lebih dari itu orang tua dan mertua wajib saya nafkahi. Kalau rezeki saya lapang sekalian, adik, abang ataupun kakak yang du'afa, lemah ekonominya, itu menjadi tanggung jawab nafkah saya. Itu makanya dalam kajian fikih zakat, sekiranya harta ini habis untuk menafkahi rumpun keluarga ini, maka saya tidak ada lagi kewajiban zakat. Nah, misal Pak Bu, Bapak Ibu punya penghasilan 1 bulan 50 juta. Aminkanlah Pak Bu. Amin. Seketek itu Pak Bu. Kalau seketek ditambah. Misalnya Bapak Ibu punya penghasilan sebulan 100 juta. Nah, ada juga yang tidak mengaminkan, nampaknya ragu Pak. Mestinya Pak Bu, ini kalau dikaji zakatnya kan minimal 2,5 juta, 2.500.000. Tetapi abangnya, kakaknya, adiknya ada 5 orang. Yang 5-5-nya ini miskin pula, anak banyak. Dia lain-lain rezeki ini Pak Bu. Ada orang rezeki dengan harta tapi anak sulit. Ada orang rezeki harta sulit, rezeki anak Pak Bu, pantang mati lampu, pantang hujan, besoklah hamil lah. Ada kawan saya Pak Bu, itu 6 kali, memang setiap sebentar istrinya hamil, tapi keguguran terus Pak Bu. 6 kali berturut-turut hamil, gugur terus. Akhirnya diruqyah Bapak sekalian. Begitu diruqyah, ternyata disitulah dapat ketahuan sejak dari bayi dia sudah didampingi, ditemani oleh jin sibian. Jin sibian itu bahasa kitanya jin anak-anak. Dia menyasar anak-anak. Itu makanya kalau lahir anak itu Pak Bu, telinga kanan diazankan, telinga kiri diiqamahkan. Selama ini kan telinga kanan diazankan kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan telinga kiri diiqamahkan. Nah, saya menemukan dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu dikutip olehnya satu hadis mengatakan laki-laki ataupun perempuan anak yang lahir tersebut telinga kanan diazankan, telinga kiri diiqamahkan, sehingga sempurna 2 telinga itu diperkenalkan nama Allah, seruan solat, seruan azan. Sehingga sekalian jin sibian ini tak mau orang ini punya keturunan, diganggu terus. Alhamdulillah berhasil ruqyahnya. Begitu berhasil Pak Bu, tiap tahun beranak juga.
Itu kalau ibarat Ramadan tuh Pak Bu, tak ada puasa-puasa Ramadan tuh Pak Bu, tahunku hamil. Tahun besok menyusui, tahun besok lah hamil pula, tahun besok lah menyusui pula. 1 tahun sampai 1 tahun, 1,5 tahun jaraknya Pak Bu. Ala kawalan pula Pak Bu. Istri lah komplain, ala tu bang ya, kalau si beranak ke beranak aja Pak boleh kata ya. Jadi ada memang orang rezekinya dengan harta sulit Pak Bu. Jadi dengan seperti tadi, masing-masing kakak, abang, adiknya tadi, yang 5 tadi, anak banyak pula. Satu keluarga 4 anak misalnya, 4 kali 5 apa Bu? Lah 20. Tambah kemudian suami istri tadi 10, 30 kemudian yang dia kasih nafkah, sehingga Bapak sekalian belum lagi pendidikannya, atau boleh jadi mungkin ada anak yatim yang diasuh olehnya, anak yatim 10 orang pula yang diasuh olehnya. Habislah yang 100 juta tersebut dalam 1 bulan itu, maka orang ini bebas kewajiban zakat, karena tanggung jawab nafkahnya yang sangat besar, tak dapat dielakkan olehnya. Nah, yang kedua Bapak sekalian, dalam pemberdayaan ekonomi duafa tersebut ternyata Bapak sekalian ada kemudian kewajiban-kewajiban sosial. Jadi bukan kewajiban nafkah saja, tapi kemudian ada kewajiban-kewajiban sosial, baik itu dalam bentuk yang wajib disebut dengan zakat. Itu makanya zakat mal itu sekalian berbeda dengan zakat fitrah. Zakatul fitri tuhratul lis-shaimin wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dan memberi makan orang miskin. Itu makanya dalam pandangan mazhab Syafi'i itu Pak Bu, karena kehati-hatiannya tinggi dan hidup masa lalu, bahwa zakat fitrah itu harus dalam bentuk makanan pokok, kata pandangan ini. Nah, wajar saja Pak Bu, karena ketika itu kebutuhan orang miskin itu, kalau ibarat dirujuk ke hadis Rasul, kan tidak ada zaman Rasul itu orang zakat fitrah dengan uang. Karena memang kebutuhan orang miskin zaman itu bukan kebutuhan uang. Tidak punya uang zaman itu, orang miskin tetap bisa hidup. Tapi kalau tak punya makanan pokok, ini yang sulit Pak Bu. Nah, karena ketika itu mata uang itu hanya ada 2, dan tidak ada mata uang kertas. Mata uang kertas itu kan sama sekarang saja tuh Pak Bu. Mata uang kertas inilah yang menyebabkan fluktuasi nilai uang kertas itu naik turun terus, tidak stabil. Kalau dulu kan mata uangnya mata uang emas, mata uang perak. Itu makanya orang miskin tidak punya uang. Di mana ceritanya Pak Bu punya uang? Karena sulit hidup. Uang pun tidak populer sebagai alat tukar transaksi ekonomi zaman itu, kecuali dalam partai-partai besar di kalangan orang kaya. Sebab mata uang emasnya ketika itu Pak Bu, 1 dinar itu berat emasnya 4,52 gram. Berapa harga emas sekarang Bu? Dia ibu-ibu yang rajin beli omeng emas ya Bu ya, bukan emas. Dia kalau emas ada emas tukino, tukico, itu lain cerita itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, taruhlah 1 juta. Konon cerita sekitar seminggu lalu 1 gram itu 1 juta. Berarti 4,52 gram itu 4.520.000. Sebutlah 4 juta saja. 4 juta 1 dinar. Zakat fitrah yang akan dibayar itu nilainya hanya 50.000. Tukarannya tukar 4 juta. Tidak ada tukaran kecil dari itu lagi. Gimana cara membalikkan itu? Pak pengurus, kata seorang yang kaya, saya bayar zakat, ini zakat fitrah saya, ini uangnya 1 dinar. Pusing itu pengurus membalikkan duitnya itu. Tidak ada duit kembaliannya. Terpaksalah membeli gandum itu Bapak sekalian setengah gudang untuk mengembalikannya. Aku pemalian pitia Pak, gandum setengah gudang katanya.
Kan pusing pula orang kaya tadi membawa gandum tadi itu Pak Bu. Itu makanya zaman itu tidak ada orang zakat fitrah dengan uang. Orang yang tidak ngerti sejarah kadang-kala Pak Bu, tidak ngerti konteks sejarah, itu langsung saja itu tidak sah zakat fitrah dengan uang katanya. Langsung aja Pak Bu. Sekarang sulit orang itu bukan sulit makanan pokok lagi Pak Bu, tapi sulitnya adalah sulit uang. Karena anaknya sekolah kan bukan pakai beras, uang komite Pak Bu, tak pakai beras. Datang anak wali murid ni, Pak piti awak tak ada Pak, tapi bore dia gigi orang banyak gua katanya. Ikon nilai bore ko 350.000 Pak. Ikon lah pembayaran uang komite anak awak katanya. Dikasihnya beras sekalian 200 kilo. Pusing pula. Sekolah membutuhkan adalah untuk beli buku, untuk kemudian biaya pendidikan guru, untuk membangun misalnya labor. Tak mungkin beli semen pakai beras Pak Bu. Tak lo laku zaman kini lah Pak Bu. Maka oleh sebab itu para ahli fikih kontemporer justru kemudian mengatakan di zaman seperti sekarang ini kebutuhan pokok orang adalah uang dan lebih fleksibel penggunaan uang tersebut, maka zakat fitrah yang afdol itu adalah dengan uang. Tu kalau dong ada kawan yang suka bid'ah tu, dolalah tu, sesat tu, masuk neraka je langsung dia tu Pak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka untuk zakat mal lebih diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi modal usaha. Karena zakat fitrah itu menyasar terkait dengan kebutuhan konsumtif. Maka zakat mal yang diperuntukkan bagi 8 asnaf, fakir, miskin, amil, mu'allab, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Itu tinggal lagi untuk konsumtif itu diperuntukkan bagi orang yang memang tidak bisa diberdayakan lagi ekonominya. Mana orang yang tak bisa diberdayakan ekonomi, usianya sudah 70 tahun ke atas, kan tak mungkin dikasih modal usaha lagi tu Pak Bu. Mato tak torang leh. Ada kejadian nih Pak Bu, orang belanja ke kedai tersebut, bapak tu dah tua, sudah 74 tahun, mata tidak terang. Memang yang belanja ke Pak Bu diincarnya pula pas bapak tu di situ. Kebetulan istrinya tak di kedai. Dikeluarkan duit tukar 10.000. Lalu kemudian bapak ini ya karena sibuk sudah belanja. Tukar berapa duit tadi nak dia? Tukar 100.000 Pak katanya. Duitnya tukar 10.000. Kan merah-merahnya kalau duit yang kemarin tukar kan mirip-mirip tu Pak Bu. Dibalikkanlah oleh bapak ini 92.000. Dia belanja lah bapak sekalian 8.000. Kan 2.000 mestinya baliknya tu Pak Bu. Tetapi bapak sekalian dia sebut tukar 100.000, 92.000. Kalau yang macam kau dia lagi modal usaha kau Pak Bu, insyaAllah 3 hari sudah tulah selesai seluruh tu Pak Bu. Halah bangkrut langsung tu. Yang seperti inilah kebutuhan konsumtifnya. Mohon maaf Pak Bu, artinya sampai dia wafat dipastikan dia adalah cukup kebutuhan konsumtifnya. Inilah yang disebut dengan fakir. Tapi kemudian kalau yang lain Pak Bu, itu kemudian dari zakat mal tersebut diarahkan untuk pemberdayaan ekonominya. Untuk pemberdayaan ekonominya. Maka Pak Bu, kalau ada orang itu pemalas, usianya masih muda, usia produktif bekerja, apalagi kemudian dia meminta zakat, tidak ada zakat untuk orang seperti ini. Karena kemiskinan seperti ini Pak Bu, ini bukan miskin yang disebut dengan bukan miskin disebabkan karena dia tidak mampu memenuhi, tetapi karena memang miskinnya itu miskin kultural. Miskin kultural itu Pak Bu, miskin disebabkan karena budaya kerja tidak ada.
Bapak Ibu, Ustaz ini mengarang-arang nih Ustaz. Silakan baca Fiqh Zakah yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Dikatakan tuh Pak Bu, bahwa orang yang tidak punya semangat sedikit pun untuk bekerja, lalu kemudian tujuannya hanya mencari zakat saja, mu'allafkah itu atau beragama Islamkah itu yang tidak mau bekerja padahal usianya usia bekerja, masih bisa bekerja, maka kalau dikasih zakat ini tidak mendidik Pak Bu, tidak mendidik. Maka Rasul pernah itu didatangi Bapak sekalian. Umar bin Khattab malah keras lagi, didatangi Bapak sekalian. Dilihat oleh Rasul, ini usianya usia kerja, orangnya masih muda, tapi kemudian dia minta zakat. Rasul sudah yakinkan kepadanya bahwa kalau badan masih bisa digerakkan, bisa untuk bekerja, tetapi kemudian tidak bekerja, lalu kemudian meminta dan mengemis, sama artinya engkau menutup pintu rezeki engkau. Jadi pintu rezeki itu kan banyak Pak Bu, tertutup semuanya dengan cara meminta dan mengemis tersebut. Tetapi dia tetap juga meminta. Akhirnya Rasul tetap kasih, tapi memberi hanya sekedar untuk mengobati hatinya. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu ngaku mu'allaf Pak Bu, ada kadang-kadang mu'allaf ini bukan kita tak peduli Bapak sekalian, cuman kadang-kala mana tahu dia beragama Islam tidak didasarkan kesadaran, tetapi hanya memanfaatkan lurusnya ajaran agama Islam. Setiap mu'allaf dapat, akhirnya dia datang, apalagi nanti Ramadan sebanyak-banyaknya itu Pak Bu. Maka yang seperti ini sekedar pengobat hati sajalah. Mana rumahnya? Rumbai, hitung ongkos grabnya ke Rumbai, 23.000, 23.000, tidak usah dibulet-bulet, 25.000 lah, 23.000 tu lagi. Bukan berarti kita tidak sayang Bapak sekalian, sayang, dan kita lebih sayang lagi ketika pintu rezekinya akan ditutup oleh Allah disebabkan dia menempuh cara seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian potensi pemberdayaan ekonomi duafa yang lain yang sangat prospektif itu adalah wakaf. Cuman sayangnya Pak Bu, pemikiran wakaf dari masyarakat dan jamaah seringkali beranggapan itu hanya dalam bentuk bangunan fisik atau tanah. Yang kedua, orang beranggapan wakaf itu kalau sudah kaya. Padahal semua kita Pak Bu, mau kaya mau tidak kaya, yang namanya wakaf, sedekah, infak itu semua kita harus menjalankannya. Yang membedakannya hanya urusan orang kaya saja. Orang kaya ada zakat. Dalam pendapat sebagian fikih Pak Bu sekalian, malah kemudian orang yang tidak kaya pun harus bayar zakat. Jadi bukan orang kaya saja. Walaupun ada hadis Pak Bu mengatakan bahwa tidak ada zakat bagi orang miskin, tidak ada. Tetapi ada sebagian ahli fikih mengatakan Pak Bu, karena zakat itu adalah at-tahru, suci. Jadi artinya zakat itu untuk mensucikan harta. Hampir boleh dikatakan Pak Bu, kita ini tidak ada yang bersih harta kita. Kalau dikaji-kaji Pak Bu, hampir boleh katakan tidak ada. Dagang kadangkala di dalam dagang itu sambil ngomel. Sudah dibuka kain awak sebanyak-banyak dia, mogo sebanyak-banyak pula turunnya dia. 500 ketawa 100 ditawar dia. Lah tarik ulur seketek dapat untung dia awaknya. Sambil ngomel tadi kan dah kotor juga jadi itu Pak. Bukankah di dalam Al-Quran itu disebutkan antara dimingkum ridha sama ridha, sementara dari sisi ridhanya cacat. Rukun jual belinya terpenuhi, syarat orang yang melakukan akad tersebut terpenuhi, secara fikih sah.
tetapi terkotori oleh ngomel-ngomel tadi. Nah, jadi Bapak sekalian, hampir Bapak sekalian, bahkan dalam bercocok tanam pun boleh jadi ada kemudian unsur-unsur syubhatnya. Unsur-unsur syubhatnya. Nah, kalau begitu urusan membersihkan harta bukan sekedar urusan orang kaya saja. Berarti urusan semua kita. Sebelah Pak Bu misalnya tukang parkir, dia dapat rezeki. Kan entah kalau ada tukang parkir terdengar oleh Bapak Ibu sudah kaya raya dia. Biasa kan sederhana saja hidupnya. Tapi tanah yang dijadikan tempat parkir tanah siapa? Kan tanah pemerintah, atau kemudian tanah tak jelas jalan raya dijadikan tempat parkir, dikutip biaya parkirnya. Jadi tukang parkir pun dan lain sebagainya butuh juga seperti itu. Sebelah Pak Bu orang tukang ngambil-ngambil barang bekas. Tetapi dalam pekerjaan seperti itu jangan-jangan ada unsur syubhatnya juga. Boleh jadi mungkin ada orang yang dia meletakkan barang bekas tersebut di depan rumahnya. Kebetulan yang bersih-bersih itu adalah istrinya. Dia tak konfirmasi ke suaminya, ini barang ini masih pakai atau tidak. Yang namanya ibu-ibu ingin bersih aja rumah, ada yang kui segala adanya. Jawaban ban diantar ke depan dia, ban ko raginya masih ancak aja. Iku membuat sarang nyamuk aja katanya. Alah diantar lah ke depan. Nampak ada orang yang bawa barang bekas. Aku ancak gonya, banyak piti go. Lah diangkut dia Pak Bu. Alah bacokak suami istri go Pak Bu. Lah bacokak suami istri go. Jadi Bapak sekalian, yang bawa barang bekas tadi terbawalah unsur yang sifatnya syubhat. Mestinya kalau seperti itu dia konfirmasi ke yang rumah, Bu, Pak, ini bekas ban bekas ini memang tidak guna lagi. Jangan langsung yang kui kadang-kala tidak lo tanggung-tanggung bawa kompor orang, periuk orang kebetulan sedang diletakkan di luar rumah, lewat dia Pak Bu. Nah, jadi sekalian, berarti zakat itu menjadi kebutuhan semua orang. Itu makanya sebagian ahli fikih ada yang mengatakan orang miskin pun harus bayar zakat katanya. Terlepas ini ikhtilaf dalam persoalan ini Bapak sekalian. Nah, maka oleh sebab itu wakaf ini bisa dijadikan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi du'afa. Maka wakaf yang sedikit kalau kita keroyok bersama, insya Allah bisa diproduktifkan Bapak sekalian. Saya yang baru-baru ini kami lakukan Bapak sekalian di satu tempat, kami buat gerakan wakaf melalui uang. Setiap rumah yang mau, yang tak mau tidak masalah. Yang mau wakaf melalui uang itu sebulan 50.000. 50.000 ibaratnya kalau punya celengan 2.000 sehari, 2.000 sehari, 2.000 sehari, 30 hari 60.000 itu Pak. Setahun berjalan Bapak sekalian, karena hampir tidak ada rumah yang tidak ikut. Bahkan banyak yang lebih dari 50.000. Setahun berjalan, alhamdulillah tanah 4 hektar sudah terbeli. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu sudah ditanam sawit. Nah, ini aset sampai ratusan tahun ke depan insya Allah tidak akan hilang tuh Pak Bu. Nah, kalau ibarat di kita Pak Bu, sekiranya kemudian ada pula aset dari masjid kita, entah mungkin dalam bentuk kalau di kota ibaratnya kontrakan atau ruko, tak sanggup beli, rayu-rayulah orang kaya misalnya, Pak, Bapak tak mau menyerahkan ruko Bapak itu sebagai wakaf. Wakaf berjangka aja lah Pak, kebutuhan masjid kita besar. Wakaf berjangka itu apa maksudnya Pak Bu? Ini misalnya ruko dia punya 40 pintu, 4 pintu berjangka. Berapa lamanya? Misalnya 5 tahun. Satu pintu misalnya 25 juta, taruhlah yang harga murah saya 25 juta kali 4 pintu itu berarti 100 juta. Selama 20 tahun dia wakafkan. Nanti jatuh tempo 20 tahun ruko itu balik ke yang bersangkutan lagi. Sekarang kala Pak Bu, orang kaya kan berpikir panjang juga. Nanti kalau sekiranya saya tidak ada,
nasib anak saya bagaimana? Kalau diserahkan semuanya langsung Pak Bu, nanti anaknya sulit ekonominya, terpikir pula olehnya berjangka buat. Bapak Ibu punya deposito misalnya, deposito 5 miliar, Anda usah ambil bagi hasilnya, karena kita tidak dalam keadaan sulit ekonomi. Manfaat deposito itu serahkan ke masjid 5 tahun. Jadi akhirnya nanti anak yatim kita bahagia terus dia. Doa anak yatim itu mustajab Pak Bu. Bantuan konsumtif tiap minggu bisa kita salurkan. Setiap hari Sabtu selesai pengajian subuh, orang miskin dapat bantuan sembako. Wah, beras sedang mahal Ibu ya. Beras ini sedang mahal nih, segala mahal gini kok Pak Bu. Beras mahal. Apalagi Bu, cabai, lepon yang ibu-ibu dia. Minyak, telur, naik apa semua Pak Bu sekalian. Hanyalah habis untuk pembagian dulu Pak Bu. Lah diborong Pak Bu sekalian, menjelang ompek boleh Februari itu beredarlah beras itu Pak Bu sekalian. Tentu stoklah habis Pak Bu. Stoklah habis, masyarakat kan butuh makan. Airnya naik seorang dia boleh ke Pak Bu. Besar Bu ilah sedang bertanamlah padi baru. Dari dulu macam tu je Pak Bu. Dah ada tiba-tiba zakit pemilu ke, selesai pemilu je Pak Bu. Ke tarif tol naik lo Pak Haji. Awak ada kedumai lah pon yang perlu pikir dia jauh betul naiknya. Allah alam, kita doakannya lah pemimpin-pemimpin terpilih itu Pak Bu, agar hatinya selalu memikirkan rakyat. Sehingga akhirnya kemudian rakyat bukan semakin sengsara. Kalau sempat pajak, semua pajak dinaikkan, tu ndak pajak namanya belah bajak namo tu Pak Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu menghadapi situasi sulit seperti ini kebersamaan kita penting Pak Bu. Maka saran saya, zakat dan wakaf ini kelolalah dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, insya Allah Pak Bu, tidak ada yang sulit di tengah masyarakat kita. Bahkan kalau ada orang kaya yang sedang sulit modal pun bisa kemudian diatasi oleh kita bersama. Inilah sedikit kajian kita pagi ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, waktu kita ada beberapa menit ke depan menjelang kita bisa menjalankan solat sunat isyraq. Kalau sekiranya ada yang akan ditanyakan atau mungkin ada yang ditambahkan, nah saya persilahkan. InsyaAllah kalau mampu saya jawab, akan saya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah anak yatim Pak Ustaz. Ya. Meninggal orang tua laki-laki. Ya. Kalau orang tua ibunya meninggal Pak Ustaz, ini jauh lebih parah kehidupannya Pak Ustaz. Tapi kadang-kadang ada yang meninggal Pak Ustaz, dapat jatah kata orang Pak Ustaz. Iya. Ini masalahnya Pak Ustaz. Kalau ibunya yang meninggal, anak ini tumpang berenang. Satu ke sana, yang satu ke kiri, yang satu ke sana. Tapi tidak dapat yang dikatakan anak yatim. Sehingga jatah anak yatim ini tidak dapat kepada mereka. Padahal kehidupan mereka jauh lebih sulit dibandingkan meninggal bapaknya. Karena meninggal ibu itu Ustaz harus dia Ustaz bapaknya satu arah itu. Satu arah Ustaz. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah ini Pak Ustaz? Kita membuatkan kita ini Pak Ustaz. Tak kalah ini Pak Ustaz. Tak kalah meninggal bapaknya, bisa lah masjid menyekolahannya. Anak yang meninggal ibunya, apa Pak Ustaz? Nah, pikir juga bagi kita bagaimana kita mengatasi masalah ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Asri Auzar. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi begini Pak Bu. Hukum itu dia tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi serta zaman. Itu makanya ada kaidah Pak Bu, taghayyurul fatwa bi taghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal.
Fikih itu akan berubah sesuai dengan perubahan zaman, perubahan tempat dan perubahan waktu. Di Arab itu Pak Bu, anak itu lebih dekat dengan ayah. Yang memandikan anak ayah, yang menyuapin makan anak ayah. Kalau ayah itu belum bisa menggaji pembantu. Yang belanja ke pasar ayah. Yang masak di rumah, kalau belum bisa orang Arab tuh Pak Bu menggaji pembantu, semuanya ayah. Ibu ini hanya siap untuk di kamar. Begitulah ibaratnya, membahagiakan suaminya. Yang cari nafkah ayah. Sehingga wajar saja ketika itu Rasul mendefinisikan, atau para ulama mendefinisikan apa itu yatim. Inqita'us sabi an abihi qabla al-bulugh. Ditinggal wafatnya seorang anak oleh ayahnya sebelum dia balik. Karena kondisi sosialnya begitu. Nah zaman sekarang kita temui Pak Bu, apalagi di Indonesia, banyak yang jadi tulang punggung itu ibu-ibu. Itu yang saya sebut tadi itu Pak Bu, anak yang ayahnya masih hidup Pak Bu, tapi pemalik rojo asik bongi tori ke maknya. Dapat santunan anak yatimnya, lalu yatim le Pak Bu. Dalam hati lo mak jadi anak yatim le, bilo lah ya go mati go, katanya begitu Pak Bu. Menyusahi dalam pandangan singkatnya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita pahami dengan pendekatan kebahasaan, yang namanya yatim itu patahnya tulang punggung ekonomi. Itu makanya kalau hewan Pak Bu dikatakan anak yatim, anak hewan itu kalau yang mati adalah induknya. Kok mati apa ayam Pak Bu? Anak ayam tu tidak ada disebut anak yatim tu Pak Bu. Nyapa ayam gua Pak Bu, begitu meram dia hanya kawin Pak Bu. Kok masih jadi Pak Bu? Kawin dah. Sudah tu bertelur nih. Masih setia Pak Bu. Begitu mengeram ayam betina kok bentuklah buruk Pak Bu. Bulu lah tanggal-tanggal. Apalagi hamu-hamu di badan lah banyak. Tentulah berbaun lah ibarat dia apa ayam tadi. Apa ayam tadi lah mau kayak redeng-redeng lo Pak Bu mencari yang bini baru. Katanya. Kok apa ayam Pak Bu? Jadi kalau ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab dengan istri dan anaknya, bapak ibunya betul dasar tu apa ayam tu Pak Bu. Meninggallah apa go Pak Bu, anaknya tidak dinamakan yatim. Kalau bagi hewan, tapi bagi manusia bagaimana? Dalam Islam kewajiban nafkah itu kan kepada suami, kepada ayah. Sekarang ternyata ayahnya tidak sanggup, yang menafkahi adalah ibunya. Meninggal ibunya ini yatim nih Pak Bu. Maka dalam kajian fikih tidak ada istilah piatu. Nah, ada dalam istilah bahasa Arab piatu, carilah bahasa Arabnya Pak Bu. Apa itu piatu? Maka Pak Bu, saya cenderung mengatakan yang mana yang tulang punggung ekonominya patah. Di tengah keluarga itu tulang punggungnya ayahnya atau ibunya. Maka akhirnya Pak Bu, di kampung kami untuk jalan tengah dalam hal ini, kami buatlah santunan untuk anak yatim piatu. Jadi semua dapat. Dia kalau disebut nanti yatim, yang berpikir tradisional nih Pak Bu, mereka mengatakan itu kan meninggalkan maknya, mana pula yatim tu piatu tu katanya. Akhirnya kita buat santunan untuk anak yatim piatu. Jadi donasi pun dikumpulkan dari awal yatim piatu, yatim piatu, yatim piatu. Nah ada yang komplain, dapat semuanya. Tapi yang namanya yatim tu Pak Bu, qablal bulugh ya, sebelum balik. Nanti jangan pula bapak atau ibu melapor pula, Pak pengurus awak yatim go, ayah awak lah meninggal katanya. Tidak laku lagi tu. Dah kada luar saya yatimnya ni. Maka dia sebelum balik. Nah balik ini apa maksudnya Pak? Kalau secara tekstual kita pahami balik, usia balik paling akhir itu kan 15 tahun.
Persoalannya anak zaman sekarang 15 tahun itu belum bisa mandiri. Kan belum tamat sekolah SMA-nya Pak Bu. Nah maka zaman dulu Pak Bu, ini pentingnya analisa usul fikih dan fikih itu Pak Bu. Kalau orang belajar dari fikih saja tak sampai ke situ analisa Pak Bu. Zaman dulu apalagi orang Arab Pak Bu, kenapa Isa berkumpul dengan Rasul usia 9 tahun? Jangan bayangkan anak kita 9 tahun. Anak orang Arab tuh kalau pertumbuhan fisiknya kuat, bagus, 6 tahun sudah haid. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu paling lambat tuh bau. Maka sekalian, ketika dibuat film ayat-ayat cinta, kan dulu ada tuh, mencari wanita Arab yang sama dengan wanita Indonesia 25 tahun. Jangan cari wanita Arab yang usia 25 tahun. Itu dicari wanita Arab yang usia 17 tahun. 17 tahun postur tubuhnya sama seperti 25 tahun di Indonesia. Nah, kalau di Arab itu apalagi zaman dulu Pak Bu, yang namanya balik itu mereka sudah dewasa, mereka sudah mandiri. Anak kita kalau baliklah pedomannya asal haid sudah balik, tapi dewasanya belum. Sementara Bapak sekalian, cerita tentang yatim dan kedewasaan dalam ayat-ayat lain itu dikaitkan dengan pernikahan, maka tak bisa dilepaskan dengan usia pernikahan. Usia pernikahan minimal di Indonesia kalau regulasi yang lama 17 tahun untuk wanita, 19 tahun laki-laki. Regulasi terbaru ini 19 tahun untuk wanita, 21 tahun untuk laki-laki. Nah sekarang kita ambil 17-nya. Oleh sebab itu seiring sejalan balik dan kedewasaan, saya cenderung mengatakan sampai SMA anak tersebut perlakukan dia yatim. Karena belum dewasa Bang. Kadang-kala SMP-nya Pak Bu tidurnya dengan omaknya leh. Masih bersuapin juga kadang. Di mana kedewasaan kalau seperti itu? Maka Bapak Ibu sekalian, memperlakukan yatim itu sepanjang bukan sekedar dia belum balik tapi belum dewasa. Maka usia kedewasaan tersebut di Indonesia itu adalah 17 tahun. Berarti sampai tamat SMA. Lewat dari SMA, kalau dia memang masih posisi dia tak punya ayah juga, artinya ibunya itu nak nikah-nikah, maka Bapak sekalian posisinya tidak yatim lagi, tetapi posisinya adalah sebagai orang miskin yang patut dibantu, bukan dibantu dengan harta anak yatim lagi. Maka oleh sebab itu saya cenderung kalau memanglah akan berserak-serak pula anak tersebut mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan wafatnya ibunya tadi, perlakukan dia sebagai anak yatim. Berarti patah tulang punggung ekonominya. Walaupun di Indonesia disebut dengan piatu. Mungkin begitu Pak Bu. Saya tidak pungkiri akan ada orang yang tak setuju dengan pandangan ini. Tapi saya cenderung memahami dalil diperkokoh dengan konteks kebahasaan dan konteks penggunaan kata itu secara umum. Jadi di kalangan hewan dikatakan anak itu yatim kalau yang mati adalah induknya. Di kalangan manusia kalau yang meninggal ayahnya. Intinya adalah siapa yang menjadi tulang punggung ekonomi pencari nafkah. Mungkin begitu Pak Haji. Ada satu lagi Ustaz. Ya. Ini ilmu nih Ustaz. Ya. Sama Ustaz nih. Lalu kita bertanya, kenapa Ustaz bidangnya? Ya. Masalah zakat tadi Pak. Zakat. Orang tuanya katakanlah tua, tapi anak-anaknya besar-besar Pak badannya. Anak-anaknya besar-besar, tapi pemalas. Ya, ya. Dan paling berakal besar badannya, bisa bekerja. Ya. Bagaimana tentang zakat buat orang tua ini Pak? Ya. Ya. Anaknya sama. 2-3 orang anaknya.
gitu loh. Bagaimana cara kita membagi zakat kepada orang tua itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau orang tua tadi memang tidak mampu lagi bekerja, mestinya kemudian kan anaknya yang bekerja menafkahi orang tuanya, kan begitu. Tapi ternyata yang bermasalah anaknya, maka dihitung zakat untuk pemenuhan kebutuhan orang tuanya saja. Anak ini kemiskinan kulturalnya itu dientaskan. Bagaimana caranya? Menumbuhkan semangat dia kerja. Jadi kalau anak ini ibaratnya tarik, masukkan ke lembaga-lembaga kursus. Lembaga kursus. Misalnya dengan satu lembaga kursus apa kecenderungannya. Oh, dia suka mau otak-atik. Kursuskan dia untuk otak-atik handphone. Itu di dompet duafa ada sampai pelatihan 40 hari sampai bisa merakit handphone. Sampai bisa merakit handphone. Jadi kecerdasannya diasah, semangat juangnya kemudian diasah, semangat kerjanya diasah, semangat keluar dari kemiskinannya diasah. Setelah itu punya skill, baru dikasih modal. Baru dikasih modal. Banyak yang berhasil seperti itu, Bu sekalian. Ada juga yang keahliannya beternak, dilatih dulu keahliannya. Tidak bisa dikasih uang kalau seperti itu. Kalau dikasih uang, emaknya dihitung tanggungannya, misalnya ada 5 anaknya. Anaknya sehat, usianya sudah 30 tahun, tapi tidak mau juga bekerja. Dihitunglah tanggungannya tersebut. Itu azab emak ini. Maka ini ditarik ini yang bermasalah ini, entaskan kemalasannya tersebut. Supaya dia mau bekerja dan produktif bekerja. Setelah itu baru kemudian dikasih skillnya melalui pelatihan-pelatihan, baru kemudian digiring dia, buka peluang, buka lapangan. Mohon maaf Pak Bu, kadangkala yang seperti ini wawasannya tertutup. Karena ya orang sulit itu Pak Bu, kadangkala dia sulit ekonomi dan dia tidak berani Bapak Bu sekalian. Karena tidak berani untuk berspekulasi, akhirnya dia nunggu aja di rumah. Ini butuh uluran tangan, tapi uluran tangannya bukan dengan modal, bukan dengan uang, tapi dirangkul dia. Buka wawasannya, sehingga kemudian tampak olehnya dunia ini luas. Kalau ibaratnya dunia ini udara, ini uang aja nih. Tinggal bagaimana cara nangkap uang tadi. Bagaimana cara nangkap uang tadi. Saya dulu Pak Bu ketika di Jakarta S3, itu ada pengusaha sukses Bapak sekalian. Itu dia bilang gitu, ini udara Indonesia ini duit aja nih. Udara Indonesia ini duit aja nih. Yang penting ada kemauan, ada kegigihan berusaha. Jangan takut gagal. Maka insya Allah lapang rezeki. Tapi kalau tidur-tidur aja di rumah Pak Bu, tidak terbuka wawasan. Itu makanya Rasul mengilustrasikan, siapa yang keluar rumah dengan membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dia akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah sebagaimana Allah mencukupkan kebutuhan seekor unggas. Pagi hari keluar dari sarang dalam kondisi lapar, sore hari pulang ke sarang dalam kondisi kenyang, tembolok penuh dengan makanan. Pertanyaannya Pak Bu, kenapa unggas yang diilustrasikan oleh Allah? Karena perjuangan unggas mencari makan lebih sulit daripada kita Pak Bu. Kalau Bapak Ibu pedagang sudah jelas arahnya ke pasar atau ke kedai. Kalau saya misalnya pegawai misalnya, sudah jelas arahnya ke kantor. Tapi unggas rezekinya di mana? Di kantor tidak jelas, di kota tidak jelas, di hutan belum tentu, mangsa pun banyak mungkin. Tapi walaupun belum tentu, unggas tetap keluar dari sarang. Tidak ada sejarahnya unggas sehat tetap di sarang. Payah beko ditangkok dia borong olangnya. Asiko jelah tunggu, mudah-mudahan ada yang ngagi. Ada tuh Pak Bu, unggas ada. Unggas pasti keluar. Jadi artinya
Inilah yang dipompa semangat oleh Rasul. Hai umatku, sulit ekonomi kalian, tapi kalian harus keluar rumah dulu, seperti layaknya unggas keluar rumah, agar kemudian tampak oleh kalian di mana peluang rezeki kalian. Maka unggas itu kan terbang ke sana kemari, berkicau ke sana kemari, nampak olehnya, ternyata ada butiran di jalan, di jalan rezekinya. Ternyata ada pinggir sungai, nampak olehnya, di pinggir sungai itu rezekinya. Ternyata ada pak petani lagi cangkul-cangkul, dia keluar cacing, itu rezeki unggas tadi, langsung dapat. Tapi cobalah kalau disarang aja terus, tidak dapat Pak. Maka Rasul ilustrasikan dengan unggas. Jadilah kita seperti unggas, walaupun belum jelas rezekinya, tapi optimismenya sangat tinggi. Baru keluar dari sarang Pak Bu, kau litak pori kau Pak Bu, tapi ucau-ucau katanya, apa kicau-kicau ya Pak Bu. Tiba di orang awak ditembaknya emang kicau-kicau tuh Pak Bu. Padahal dia cari makan tuh. Maka saya pernah marah tuh Pak Bu. Di depan rumah saya itu kan sengaja, kalau rumah saya sengajalah tanaman dibesarkan sehingga pohon-pohon yang rindang pun ada, bersaranglah unggas di situ. Depan rumah kami itu semak-semak, tidak dijenguk-jenguk tanah oleh orang. Enak pemandangan melihat Pak Bu. Datang tukang tembak gua Pak Bu. Mau intai-intainya. Karena dia laki-laki, biasa takut dengan perempuan. Saya kompori istri saya. Istri saya memarahi, ngapa Pak kemari kau nembak juga dia. Mati burung tu beko, anaknya nunggu di sarang tu. Coba Pak kalau ditembak, anak apa nunggu makan di rumah. Itu perasaannya katanya. Iya langsung Pak Bu, sejak itu tidak datang-datang lah Pak Bu. Memang wanita ini cerdas-cerdas. Istri saya pandai aja. Ibu-ibu ini pandai-pandai cari alasan Pak. Ibu-ibu ini patut disayangi nih. Mungkin begitu Pak Haji. Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan karena ini adalah pertemuan terakhir saya menjelang Ramadan, sekiranya ada khilaf dan salah, mungkin beberapa kali tak datang disebabkan ada tugas yang tak dapat ditinggalkan, tidak ada maksud apa-apa, bukan karena ada jadwal yang lain, tidak. Insya Allah Pak Bu, ya mudah-mudahan kalau tidak ada tugas dari negara, insya Allah kita tetap akan datang di tempat ini. Mudah-mudahan bisa memaafkan, dan insya Allah kalaupun ada salah dan khilaf dari Bapak Ibu, jauh-jauh hari saya sudah melapangkan hati. Semoga kita diberi keberkahan di bulan Sya'ban ini dan kita bisa bersua dengan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.